berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Haleluya, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami boleh dengar firman Tuhan. Berkati kami semuanya, umat-umat Tuhan yang mengikuti siaran renungan ini dalam perjalanan ataupun berkumpul bersama keluarga. Biarlah Engkau juga hadir dalam perkumpulan, perhimpunan kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, yang penuh dengan keterbatasan, kiranya Tuhan mengurapi. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat pertama sampai yang ke-8. Filipi 2 ayat pertama sampai 8. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang menjadi tema malam hari ini, memiliki pikiran Kristus. Seringkali keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita membawa dampak yang besar terhadap pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan setiap saat dipengaruhi oleh keadaan atau situasi yang ada di sekitar kita. Mungkin pikiran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang ada. Kesulitan, penyakit-penyakit, pekerjaan, keuangan. Akibatnya membuat kita menjadi khawatir, bimbang, gelisah, tertekan, putus asa, kecewa, atau dipenuhi dengan kebencian. Namun Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kita dalam hidup ini berusaha bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Arti hendaklah, seharusnya kita memiliki pikiran atau kehendak dan perasaan kita di dalam Yesus, menyesuaikan hidup dengan kehendak Kristus. Apa itu? Filipi 4 ayat yang 8. Filipi 4 ayat 8
firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Menyesuaikan hidup dengan kehendak Kristus, bagaimana kita semuanya memikirkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semuanya yang disebut kebajikan, itulah yang harusnya kita pikirkan. Mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Mengapa kita harus menaruh pikiran Kristus di dalam kehidupan kita? Karena pikiran Kristus tidak mencari keuntungan sendiri. Sementara manusia selalu berpikir untuk kepentingannya sendiri. Ayat 6 dan 8 yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, dan apa yang ia ambil? Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tanpa mencari kepentingan diri sendiri, tetapi justru dia merendahkan dirinya supaya kita memperoleh hidup. Dia tidak memikirkan kepentingannya, tetapi dia memikirkan kita semuanya. Manusia seringkali berpikir untuk kepentingan atau untuk keuntungannya sendiri. Makanya di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua, bahkan di dalam perikop ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Dalam ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Apa itu? Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Hendaklah kamu sehati sepikir ditulis oleh Rasul Paulus karena ada perbedaan dalam pikiran mereka. Filipi pasal 4 ayat yang kedua, di sana dikatakan, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Ada perbedaan, makanya dikatakan harus sehati sepikir untuk mencapai satu tujuan. Apakah yang dipikirkan ini? Yaitu memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Jadi, mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, karena pikiran Kristus tidak mencari keuntungannya sendiri. Yang kedua, kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang kedua, pikiran Kristus memikirkan hal yang di atas. Pikiran Kristus memikirkan surgawi, tetapi manusia memikirkan hal yang duniawi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di dalam Kolose 3 ayat yang kedua. Hal yang di atas dihubungkan Rasul Paulus dengan dia atau Yesus, mencari perkara yang di atas. Berusaha menghidupkan Kristus di dalam dirinya. Sementara perkara duniawi atau jasmani
Memikirkan apa yang dipikirkan? Makan, minum. Memang kita perlukan hal itu. Tapi tidak seharusnya hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi menjadi sesuatu yang dapat memuaskan. Perkara-perkara itu memuaskan nafsu kita. Ya. Tetapi belajar seperti Kristus memikirkan hal-hal yang di atas. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Yang ketiga, di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Karena pikiran Kristus memikirkan hal-hal yang kekal. Tapi manusia memikirkan hal-hal yang sementara. Semua yang benar. Benar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Pikirkan semuanya itu. Renungkan semuanya itu. Pertimbangkan semuanya itu. Perhatikan semuanya itu. Apa yang harus kita perhatikan? Yang benar itu, yang mulia itu, yang adil itu, yang suci itu, yang manis itu, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, itulah yang harus kita pikirkan. Kalau tidak seperti hal itu, jangan dipikirin. Supaya kita nggak pusing sendiri. Supaya hal itu nggak merusak hati kita, hidup kita. Apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi, mari kita mau belajar menaruh pikiran Kristus itu ada di dalam kehidupan kita dengan memikirkan hal-hal yang kekal. Bukan hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Sementara hanya selesai di bumi. Tidak sampai ke surga. Sementara tujuan kita adalah sampai ke surga. Yang keempat, mengapa kita harus memiliki pikiran Kristus? Karena manusia sering menganggap pikirannya pandai. Roma pasal 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Manusia sering menganggap dirinya itu pandai, bisa. Padahal firman Tuhan katakan, jangan kita menganggap diri kita itu pandai. Artinya kita perlu Tuhan, kita perlu hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jangan merasa kita ini bijaksana tanpa Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar menaruh pikiran Kristus ada di dalam kehidupan kita. Kita mau pikiran ini harus dijaga dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, karena apabila pikiran kita ini enggak dijaga, bahaya. Biarlah pikiran kita terus diperbaharui. Biarlah segala hal yang timbul di dalam pikiran kita itu selaras seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Menaruh kehendak dan perasaan kita di dalam Yesus Kristus. Kita menyesuaikan apa kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita memaksakan kehendaknya kita, pikirannya kita kepada Kristus. Tetapi di dalam gereja yang semakin dewasa ini, kita mau terus belajar.
kita mau memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Karena Kristus tidak mencari keuntungan sendiri, karena Kristus memikirkan hal-hal surgawi, karena Kristus memikirkan hal-hal yang kekal, karena itulah yang kita perlukan. Kita terbatas adanya, sekalipun kita mungkin orang pandai, tapi kepandaian kita terbatas adanya. Tetapi ketika kepandaian kita disertai dengan hikmat yang daripada Tuhan, kita menyelaraskan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita, sehingga semuanya itu dapat melengkapi kehidupan kita dalam kita mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tuhan tolong kami, setiap kami yang dengar firman-Mu, menaruh pikiran Kristus ada di dalam kehidupan kami. Semakin hari kami selaras Tuhan dengan firman-Mu. Semakin hari Tuhan kami terus dan terus belajar akan firman-Mu, supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.